Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukurlah buat hari yang baru saat ini. Tuhan masih memberikan kepada kita hari yang baru, hati yang baru untuk melakukan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Walaupun sekarang suasana kita sedang diancam oleh virus wabah COVID-19, karena itu kita butuh datang kepada Tuhan setiap hari untuk menyediakan waktu kita secara khusus berelasi dengan Tuhan dalam doa dan firman. Dan kita akan merasakan bagaimana hasilnya, karena Tuhan akan menguatkan dan memberikan pengharapan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, karena Tuhan bersama dengan kami dalam segala waktu dan keadaan. Pagi ini kami menyediakan hati kami untuk disapa oleh firman Tuhan, karena kami tahu firman itu adalah kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada satu hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 30. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Saudara-saudara, tidak banyak orang yang tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Dan tidak banyak orang tahu bagaimana mempersiapkan hari-harinya ketika hidupnya di dunia ini akan berakhir. Karena memang jarang orang tahu hal tersebut. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus dalam perikop kita hari ini, waktu Tuhan adalah singkat, waktunya tinggal sesaat lagi. Kalau kita baca pasal 16 ini, mulai dari ayat 16 sampai 30, berkali-kali disebutkan tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Saudara, artinya waktunya tinggal sesaat saja. Karena itu butuh bagi Tuhan untuk bertemu dengan murid-murid, untuk bercakap-cakap dengan murid-muridnya, bahwa masa akhir hidup di dunia sebagai manusia akan berakhir. Dia akan meninggalkan dunia dan orang-orang terkasihnya. Dia akan meninggalkan keluarganya, terlebih dia akan meninggalkan murid-muridnya.
Karena itu Tuhan Yesus memberikan pesan yang sangat panjang kepada murid-muridnya. Saudara, Tuhan Yesus saat itu sebagai manusia, Dia tahu bahwa segala sesuatu, termasuk apa yang akan terjadi, Dia tahu segala sesuatu apa yang akan terjadi terhadap murid-muridnya. Saudara, berbeda dengan manusia. Kita hanya tahu apa yang sudah terjadi, tetapi kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Saudara, karena itu Tuhan Yesus beritahu apa yang terjadi terhadap murid-muridnya. Mereka akan mengalami banyak penderitaan. Mereka akan mengalami banyak penolakan. Mereka akan menderita karena pemberitaan Injil. Mereka akan menderita karena mereka membawa kabar baik, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mereka diperingatkan oleh Tuhan sebelum Dia berangkat ke kerajaan surga. Karena itu saudara, di pasal 16 ini, murid-murid mengambil sebuah dalam perikop ini, murid-murid sampai kepada sebuah pengakuan akan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Pengakuannya apa, saudara? Dikatakan, sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu. Ini keheranan murid-muridnya. Segala sesuatu diketahui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Ini penting mempercayai seseorang yang diberitakan. Gak boleh ragu, tidak boleh tanggung-tanggung. Harus jelas dan harus yakin siapa yang akan diberitakan itu. Karena itu saudara, kalau ini sudah yakin bagi diri murid-muridnya, karena itu saudara, apapun yang akan mereka hadapi ke depan, mungkin mereka butuh perjuangan, mungkin mereka butuh sebuah pengorbanan, tetapi mereka sudah siap karena mereka tahu siapa yang akan mereka beritakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang bukan berasal dari dunia, tetapi Tuhan Yesus yang datangnya dari surga dan akan kembali ke dalam kerajaan surga. Sekarang mereka tahu bahwa Yesus datang dari tempat yang maha suci, dan Dia akan, saudara, kembali ke tempat yang maha suci itu. Mereka tahu bahwa Tuhan datang dari kekekalan dan kembali kepada kekekalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian nats ini mau berbicara kepada kita, bahwasanya orang percaya juga berasal dari Allah, bukan berasal dari dunia. Karena itu orang percaya tidak sama seperti dunia walau tinggal di dunia. Orang percaya berasal dari Allah, karena itu orang percaya suatu ketika akan kembali kepada Allah. Karena itu selama kita berada di dalam dunia ini, kita harus menunjukkan kehidupan sebagai warga negara kerajaan Allah. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi Tuhan Yesus di sini sudah memberikan peringatan kepada kita. Kita akan mengalami masa-masa sulit. Mungkin kita akan ditolak karena kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita akan mengalami banyak kesulitan karena kita pengikut Kristus. Tetapi kita bersyukur ada firman Tuhan yang menjadi wasiat kepada orang-orang yang percaya. Sebagaimana Yesus memberikan wasiat kepada murid-muridnya, yaitu firman yang hidup. Itulah yang akan menguatkan mereka menghadapi tantangan ketika menyampaikan berita kerajaan Tuhan. Demikian hidup kita juga. Kita akan selalu dihibur oleh firman ini. Kendatipun kesulitan yang kita hadapi, kendatipun banyak pergumulan yang kita hadapi, kita percaya ada Tuhan yang menguatkan kita. Kita percaya ada firman yang selalu bersama-sama dengan kita. Saudara, kalau Tuhan izinkan kita hidup hingga pada hari ini, Tuhan Yesus mau hidup kita berkualitas. Sebagaimana Tuhan ingin hidup murid-muridnya berkualitas sebagai pengikutnya, bukan murid-murid yang murahan. Demikian Tuhan menginginkan hidup kita adalah hidup yang berkualitas.
berkualitas, hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup yang menghasilkan buah-buah yang manis di tengah-tengah dunia itu. Karena itu saudara, firman ini sangat meneguhkan hati kita. Bukan saja murid-murid menjadi duta Injil Kristus, tetapi hari ini orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, hari ini, esok dan selamanya, kita adalah duta Injil Tuhan. Karena itu kita butuh kekuatan, butuh keberanian, dan kita butuh keyakinan bahwasanya Yesus yang kita beritakan itu adalah Yesus yang datang dari surga, Yesus yang berasal dari Allah dan yang sudah kembali kepada Allah di surga. Dan kita juga demikian. Perjuangan kita tidak akan sia-sia sebagai pengikutnya di bumi ini, karena kita berasal dari Dia dan kita akan kembali kepadanya. Karena itu saudara, hidup kita akan berkualitas, mati kita pun akan berkualitas ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi ayat ini mau menyapa kita, dan biarlah pengakuan ini juga menjadi pengakuan kita. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Karena hidup kami tidak murahan, hidup kami berharga, karena kami berasal dari tempat yang berharga, dan kami punya tujuan hidup yang berharga, dan mati kami juga mati berharga, karena alamat kematian kami juga di tempat yang berharga, di tempat yang mulia dan kudus. Terima kasih Bapa di surga, nama-Mu kami tinggikan dan muliakan. Ketika kami menjadi duta-Mu di tengah-tengah dunia ini, menjadi duta Injil kerajaan Tuhan di keluarga, di tempat kami bekerja. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi murid yang eksis, yang berani menyampaikan kebenaran, yang dapat memberikan keteladanan yang baik, sehingga dunia melihat kami dengan penuh kepercayaan. Dunia percaya kepada Tuhan Yesus melalui gaya hidup duta-duta Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami memohon Engkau selalu menguatkan kami di dalam menjalani setiap hari-hari kami yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga hidup kami berguna seperti murid-murid yang berguna bagi Tuhan. Demikian hidup kami berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.